seorang mahasiswa khawatir dengan perkembangan keilmuan kamu? Nah, jangan khawatir. Di video ini kita akan bahas kekhawatiran terbesar yang dialami mahasiswa Indonesia di Mesir dan juga solusi praktis untuk mengatasinya. Yuk simak video ini sampai habis. Sebelum aku berangkat ke sini, hal yang paling aku takutkan adalah pergaulanku di sini. Di saat aku jauh dari kedua orang tua, dan bagaimana caranya supaya aku mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk belajar selama berada di sini. Gimana? Banyaknya mahasiswa di sini bisa membuat kita terombang-ambing dalam memilih lingkungan. Jika beruntung, kita mendapat lingkungan yang baik, tapi jika tidak, bisa berbahaya. Untungnya, banyak senior yang siap membimbing kita, baik secara pribadi maupun di rumah binaan. Di Mesir ini, ada banyak rumah binaan yang memiliki kegiatan positif seperti rumah syariah, rumah hiwar, dan masih banyak yang lainnya. Dulu waktu masih di Indo aku sempat kepikiran, kalau misalnya aku kuliah di Al-Azhar, katanya kelasnya harus offline ya. Terus kalau misalnya di jalan macet atau bisa jadi aku sakit, ketinggalan materi dong. Aku harus tahu info dari siapa. Terus kalau misalnya ada aspirasi atau ngomong tentang sistem perkuliahan, aku harus ngomong ke siapa. Tenang, meski di Mesir kita bertemu teman-teman dari berbagai negara, mahasiswa Indonesia juga mempunyai badan eksekutif mahasiswa di setiap fakultasnya, yang biasa kita sebut dengan Senat. Organisasi ini bertugas memberikan informasi perkuliahan serta menyalurkan aspirasi mahasiswa Indonesia, seperti FSI untuk jurusan Syariah Islamiyah, SEMAKU untuk jurusan Usuluddin, FBA untuk jurusan Lughah Arabiyah, FDI untuk jurusan Dirasat Islamiyah, dan masih banyak yang lainnya. Katanya, gak semua dosen di kampus nanti menjelaskan diktat kuliah dengan bahasa Arab Fusha. Ada beberapa dosen yang menjelaskan dengan bahasa sehari-hari orang Mesir itu sendiri, yaitu bahasanya. Nah, gimana caranya aku bisa memahami diktat kuliah dengan baik ketika pertama kali beradaptasi di kampus nanti? Tidak semua dosen di kuliah menjelaskan materi dengan bahasa Arab Fusha. Sebagian besar dosen lebih sering menggunakan bahasa Amiyah dibanding bahasa Fusha. Maka dari itu, bagi mahasiswa baru khususnya akan mengalami kesulitan dalam memahami diktat kuliah yang dipelajari. Nah, tenang saja, ada beberapa komunitas mahasiswa yang menyediakan bimbingan belajar, seperti Muslim Cendekia Center atau MCC, Manhaj Ilmu, Darul Fikri, El Himayah, El Madroj, dan Melati. Komunitas ini membantu para mahasiswa baru dalam belajar. Dan ada juga inisiatif dari sekelompok mahasiswa untuk mengadakan belajar bersama, seperti Majelis Lughawi. Kalau kuliah di Mesir, bisa punya soft skill atau membagian hobi tidak punya nggak ya? Berkuliah di Mesir tidak akan menghalangi kita untuk tetap bisa berkembang sesuai passion yang kita miliki. Karena di sini pun kita bisa menjumpai banyak kelas pelatihan, seperti pelatihan public speaking, kelas soft skill, kelas menulis, seminar fotografi, desain, kaligrafi, dan masih banyak lagi, seperti daya bicara untuk kelas public speaking, Alfanin untuk kelas kaligrafi, dan masih banyak yang lainnya. Dulu pas di pondok aku udah belajar nahwu sorof, mantik. Terus pas sampai di sini jadi bingung, apakah aku mulai dari awal belajar nahwu sorof atau lanjut belajar kitab-kitab tinggi? Gimana dong? Di Mesir, semua ilmu tersedia, baik wasail maupun maqasid. Namun, penting bagi kita untuk mengetahui tahapan menuntut ilmu terlebih dahulu, yang sering kita sebut dengan Kharitatul Ulum. Jangan khawatir, banyak seminar yang membahas hal ini, yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, seperti dari kekeluargaan, komunitas rumah binaan, alma mater, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum ke Azhar, aku udah pernah punya hafalan. Tapi muncul kekhawatiran diriku, gimana kalau misalkan nanti aku udah kuliah di Azhar? Dikarenakan kan banyak kegiatan yang harus kita selesaikan, banyak deadline yang harus kita selesaikan. Gimana dengan kegiatan itu? Aku pengen banget deh sekarang cari lingkungan yang kondusif buat ngejalan hafalan itu. Jaga hafalan Quran saat merantau atau sibuk dengan kuliah sangatlah sulit. Namun, bagi mahasiswa yang khawatir hafalannya terganggu, ada kok komunitas Qurani seperti IAC, JKH, RTM, Darkov, dan masih banyak yang lainnya yang akan membantu kamu untuk mendapatkan lingkungan kondusif dalam menghafal Al-Quran. Dan kalau aku tuh takutnya masih susah memahami perkataannya dosen saat ngejelasin. Apalagi kalau dosennya tuh ngejelasinnya cepet dan juga biasanya tuh dicampur dengan bahasa Amiyah. Jadi kayak, ya Allah itu susah banget nyurang, nggak bisa. Jangan khawatir jika belum bisa bahasa Amiyah. Banyak komunitas mahasiswa, baik kekeluargaan, alma mater, maupun lembaga keilmuan lainnya, yang mengadakan seminar atau pembekalan bahasa Amiyah Mesir, terutama untuk mahasiswa baru.
Selain itu, kita juga harus sering berinteraksi dengan orang Mesir agar membantu kita untuk memahami penjelasan dosen dengan lebih mudah seiring berjalannya waktu. Nah, sebagai penutup, meskipun banyak kekhawatiran yang dihadapi oleh mahasiswa Indonesia di Mesir, seperti kesulitan bahasa, lingkungan yang kurang kondusif, kemudian adaptasi akademik, pastinya solusi itu selalu ada buat kamu. Berbagai komunitas dan lembaga keilmuan mahasiswa siap membantu kamu. Dan juga, peran mahasiswa senior sangat penting dalam menyebarkan keilmuan dan memberikan bimbingan bagi adik-adiknya. Dengan dukungan ini, kita bisa mengatasi tantangan dan meraih kesuksesan dalam studi di Mesir. Terus semangat dan jangan ragu untuk mencari bantuan.